Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kajian malam hari ini kita akan membahas tentang fikih zakat, tapi dalam pembahasan fikih zakat ini khusus kita membahas tentang mustahik zakat. Karena kalau kita membahas fikih zakat dari awal ini cukup lama. Jadi kita akan membahas mengenai mustahik zakatnya saja. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang mengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'alaf, yang dibujuk hatinya, wa fi riqabi, dan untuk riqab, memerdekakan budak, wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan untuk di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan untuk ibnu sabil. Nah, faridatan minallah, ini merupakan kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Pertama, iwan fillah, kita lihat dulu ayat ini diawali dengan innama. Nah, innama ini disebutnya adalah adatul hasr, alat untuk meringkas atau alat untuk membatasi. Cuma perlu dipahami, inhisor itu ada 3. Ada inhisor hakiki, ada inhisor ta'yin, ada inhisor kolam. Kalau inhisor hakiki, pembatasan secara hakikat, artinya pembatasan yang sebenar-benarnya. Nah, di dalam ayat ini innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya, ini adalah inhisornya inhisor hakikat atau inhisor hakiki. Artinya tidak boleh zakat diberikan kepada selain dari yang 8 ini. Sampai Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wala na'lamu khilafan baina ahlil ilmi fi annahu la yajuzu daf'u hadhihi zakat illa ghairi hadhil asnaf. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kami tidak tahu ada perselisihan, ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya tidak boleh
memberikan zakat bukan kepada selain yang 8 asnaf ini. Artinya para ulama sudah ijma, sudah sepakat ya, zakat hanya diberikan kepada salah satu yang 8 asnaf ini. Tidak boleh zakat diberikan kepada ya selain dari yang 8 asnaf ini. Maka kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, iwan fillah, ketika Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, bukan aqimus shalah wa akhrijuz zakat, bukan. Kalau ahrizu berarti yang penting kita mengeluarkan. Tapi kalau wa'atu, mengeluarkan dan diberikan kepada mustahiknya. Ya. Karena kalau kita hanya mengeluarkan, iwan fillah, tapi zakat tidak diberikan kepada mustahiknya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya, nah itu adalah, kalau kita tahu banyak kan, itu jadi tidak benar atau tidak sah zakat kita. Itulah inhisar hakiki. Ada yang namanya inhisar ta'yin, Pak. Kalau inhisar ta'yin itu contohnya begini ya. Umpamanya ya ada 10 wanita berjejer, lalu si A mengatakan, itu 10 wanita ini menurut saya semuanya cantik. Menurut si B, kalau menurut saya semuanya jelek. Lalu kata si C, sesungguhnya yang cantik itu si A, si B, si C, si D. Nah ini namanya inhisar ta'yin namanya, Pak. Jadi kalau kita lihat ke situ, sesungguhnya menurut saya yang cantik itu sebenarnya si A, si B, si C, si D. Berarti kalau kita melihat di situ hanya 4 orang. Padahal yang cantik itu banyak, bukan hanya 4 orang. Nah yang disebut 4 orang itu adalah ta'yin, ditentukan dari yang diperselisihkan tadi. Contoh, iwan fillah, dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir ya wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya ya Allah hanya mengharamkan kepada kalian bangkai, ya darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kalau kita hanya melihat ayat itu, berarti yang haram cuma 4, iwan fillah. Ya, yang haram itu cuma 4, tidak ada yang haram di luar yang 4. Kalau namanya di situ adalah namanya inhisar hakiki. Ternyata banyak kan dalil-dalil lain yang menunjukkan ada yang haram selain dari yang 4 itu. Ya, banyak perkara-perkara yang haram selain dari yang 4. Nah, karena banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan ada yang haram selain dari yang 4, berarti innama di situ disebutnya inhisarnya inhisar ta'yin, bukan inhisar hakiki. Ada yang ketiga yang disebut dengan inhisar kolab. Nah, kalau kolab itu untuk membalikan. Contohnya, ya, wih si A ganteng ya. Lalu kata si B, bukan si A, si B yang ganteng mah. Itu namanya inhisar kolab namanya. Nah, iwan fillah, dalam ayat innama, ya innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Nah, ini inhisarnya inhisar hakiki. Berarti ya kalau kita ingin memberikan zakat, ya tidak boleh keluar dari yang 8 asnaf ini, karena sudah dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang pertama, iwan fillah, adalah al-fuqara. Ya, zakat ini lil fuqara. Nah, perhatikan iwan fillah. Ini saya bawa dari Tafsir Munir, ya, Dr. Wabah Al-Mustaf Al-Juhaili rahimahullah. Jadi kenapa dalam 8 asnaf ini, ya, 6 menggunakan huruf li, 2 menggunakan huruf fi. Nih. Jadi ya, wasir fi ta'bir bil lam al-mufidah
lil milki fi sitati asnaf. Apa rahasianya ketika Allah menyebut yang 6 asnaf itu menggunakan lam yang menunjukkan lil milki, untuk memiliki. Mana? Wahum al fuqara wal masakin wal amiluna alaiha wal muallafatu qulub ya wal gharimun wabnus sabil. Ini yang menggunakan lam. Tetapi ya, kalau yang dua yaitu wafir riqabi wa fi sabilillah, ini menggunakan fi, bukan li. Kenapa iwan fillah? Nah, kalau yang 6 ya, anna ashabaha ashosun yamlikun. Jadi kalau yang 6, orang per orangnya yang berhak memiliki zakat tersebut. Makanya lil pokoknya itulah lil milki, berarti zakat itu adalah milik ini, milik ini. Itulah ya pribadinya, orang per orangnya. Sedangkan kalau wafir riqab wa fisabilillah, yang dimaksud adalah al jihad. Artinya jihad itu adalah arah awil awsab wal masolih al amatil lil muslimin, atau ya sifat untuk kemaslahatan secara umum kaum muslimin, bukan pribadinya ya, bukan pribadinya. Contohnya nanti ya, banyak wafir riqab. Nah, karena riqab ini iwan fillah ya, bukan yang disebut dengan riqab ya, di sini adalah bukan hanya seorang hamba sahaya yang ingin memerdekakan budak, apa merdekakan dirinya, bukan. Tapi di sini termasuk ya, nah termasuk pengertian wafir riqab, nah adalah menebus tawanan. Jadi kalau ada muslim berperang dengan kaum kafirin, lalu ada orang-orang muslim yang ditawan ya oleh orang-orang kafir, maka untuk membebaskan tawanan supaya kaum muslimin dilepas ya oleh orang-orang kafir, itu bisa ditebus dari uang zakat. Itu pengertian dari wafir riqab. Jadi bukan untuk orangnya ya, bukan untuk orangnya. Makanya disinilah perbedaan antara kenapa di dalam 8 asnaf ini ada yang diawali dengan huruf lam, ada yang diawali dengan huruf fi. Kemudian iwan fillah, yang pertama adalah fakir ya. Siapa yang disebut orang fakir iwan fillah? Para ulama menjelaskan yang disebut ya orang fakir adalah man la mala lahu wala kasba aslan, au man lahu malun au kasbun aqal min nisbi ma yakfihi li nafsi wa man tajibu alaihi nafaqatuhu min ghairi israfin wala taktirin. Jadi yang disebut orang fakir, man la mala lahu, orang yang tidak punya harta sama sekali, wala kas, juga tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan. Au man lahu malun, atau dia punya harta, au kasbun, atau dia punya kerjaan, tapi aqal min nisbi ma yakfihi li nafsi wa man tajibu alaihi nafaqatuhu, tapi harta yang dia miliki atau hasil dari usaha dia adalah kurang dari separuh kebutuhan untuk dirinya dan kebutuhan untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Contoh iwan fillah, umpamanya dia apa yang dia butuhkan per hari 100.000 ya, 100.000. Dia usaha cuma dapat 25.000. Ya, jadi kurangnya masih jauh lebih besar, kurangnya masih 75.000. Karena dia usahanya hanya dapat 25.000. Ini adalah fakir namanya. Ya, fakir. Jadi lebih besar kekurangannya daripada apa yang dia dapatkan. Ini fakir.
Ya. Nah. Kemudian sekarang adalah orang fakir ini, nasibul fuqara minaz zakat. Orang fakir ini iwan fillah, berapa ya? Berapa banyak harta zakat yang boleh diberikan kepada orang fakir? Yutal fakir minaz zakat ma yukammilu lahu kifayatahu minan nafaqah haulan kamilan. Orang fakir dikasih zakat adalah ya dengan jumlah yang cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya selama 1 tahun. Coba. Jadi bukan hanya untuk 1 bulan, apalagi kalau untuk 1 hari, iwan billah. Ini kalau ada harta zakatnya, ya. Kalau di kita boro-boro untuk 1 tahun. Kenapa? Karena di kita kan harta zakatnya sedikit, sementara fakirnya lebih banyak. Nah, idealnya ya, jadi orang fakir dikasih dari harta zakat itu adalah yaitu ma yukammilu lahu kifayatahu minan nafaqah haulan kamilan. Ya, haulan kamilan. Ya, seperti mana iwan fillah? Minal aqli wasyurbi wasuni wal kiswah wal ifab bizawaj ilam yastati az-zawaj ila bi ahdihi minaz zakat fa innahu yuta ma yakfihi lil mahar walau kana kasiran min ghairi israfin wala taktirin. Nah, yang dimaksudnya nafkah itu adalah termasuk minal akli, untuk makannya, untuk minumnya, ya, kemudian juga untuk tempat tinggalnya, termasuk pakaiannya, bahkan wal ifab bizawaj ilam yasati zawaj ila bi ahlihi minaz zakat. Bahkan kalau ada penjamaah sini yang mau nikah nggak punya biaya, boleh dikasih dari uang zakat. Siapa nih yang mau nikah? Banyak. Saya Ustaz, ya. Banyak kapan nikah? Aduh, saya masalahnya, kendalanya ya, saya sudah siap nikah, kendalanya belum ada buat maharnya, buat mas kawinnya belum ada. Nah, iwan fillah, boleh ya, kalau dia fakir saja sama sekali tidak punya untuk nikah, ya boleh dikasih dari zakat, gitu kan, boleh dikasih dari zakat. Nah, walau karena ya, ini adalah namanya yu'ti ma yakfihi lil mahar, yang cukup untuk mahar. Ini juga dijelaskan ya, nah, oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikihnya. Tidak saya bacakan semuanya ya, karena waktu ini. Kemudian yang kedua adalah miskin, iwan fillah. Nah, kalau miskin ya, kalau miskin ini adalah lebih mending ketimbang fakir. Kalau miskin siapa? Man lahu malun yablugu ya, nah nisfu kifayatihi fa aksar lakinnahu la yakfihi li nafsi wa man tajibu alaihi nafaqatuhu. Kalau miskin iwan fillah, dia punya harta, ya, dia punya harta atau dia punya usaha, punya kerjaan, ya, dan harta yang dimilikinya atau hasil usahanya ya lebih besar ketimbang kekurangannya. Kalau fakir tadi banyak dibutuhkan 100.000, dia cuma dapat 25.000, kurangnya 75.000. Itu namanya fakir. Kalau miskin yang dibutuhkan 100.000 dapat 75.000, kekurangannya 25.000. Itu namanya miskin. Ya. Jadi karena kalau miskin ini, kalau kita lihat ke dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 79, ya Allah menyebutkan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun perahu ya, itu adalah milik orang miskin yang mereka bekerja di laut. Itu yang dibolongin oleh Nabi Khidir itu perahunya. Ya, akhirnya kan Nabi Musa kan menegurnya.
Nah, akhirnya kan dijelaskan oleh Nabi Khidir, kenapa perahu itu adalah ya dibolongin akhirnya tenggelam. Karena kata Nabi Khidir, karena nanti bakal ada orang yang merampok atau mengambil atau mencuri perahu kalau perahu itu adalah bagus, nanti diambil. Nah, supaya perahunya itu tidak diambil, hanya sengaja papannya dilepas, akhirnya kan tenggelam, akhirnya kan aman, tidak ada yang mencuri. Nah, dan kata Nabi Khidir ini adalah, nah, adapun perahu yang ditenggelamkan tadi itu milik orang miskin. Berarti orang miskin ini masih punya harta, dia masih punya perahu, iwan billah. Ya, dan dia juga bekerja kan? Ya, bekerja. Cuma penghasilannya tidak mencukupi ya untuk kebutuhan pokoknya. Ya, untuk dirinya, untuk anak istrinya tidak mencukupi. Itu namanya adalah miskin. Ya. Nah, miskin juga sama iwan billah sama fakir. Jadi orang miskin juga adalah yu'til miskin minaz zakat ma yukammilu lahu kifayah wa kifayatan man ya'ulu minal haulan kamilan. Ini juga sama seperti orang fakir ya. Jadi kalau ada orang miskin itu berhak diberi yang bisa mencukupi untuk 1 tahun. Ya, sama dengan orang fakir. Nah, cuma sedikit iwan billah. Ya. Bagaimana ini banyak fakir ada, tapi orang fakir ini tidak pernah sholat. Boleh nggak dikasih zakat? Ya, ini orangnya orang fakir atau orang miskin, tapi nggak pernah sholat dia. Bahkan kerjaannya adalah maksiat. Biasa makanya tukang minum kebanyakan ya, tukang maksiat lah pokoknya. Bolehkah dikasih zakat? Nah, saya bacakan Pak ya. Ini supaya lebih hati-hati nanti, terutama kepada panitia zakat ini. Ya. Iwan billah. Kadalika layan bagi ya antutiyaz zakah liman la yasta'inu biha ala ta'atillah. Tidak pantas zakat diberikan kepada orang yang zakat tersebut tidak digunakan untuk mentaati Allah. Fa innallaha faradaha ma'unah ala ta'atihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, dan zakat harus diberikan kepada mereka ini dalam rangka untuk menolong mereka agar mereka taat kepada Allah. Faman la yusalli la yu'ta hatta yatuba wa yataljim bi ada'is shalah. Siapa yang tidak salat tidak boleh diberi zakat. Ya, sampai dia tobat. Sampai dia tobat wa yaltazim bi ada'is shalah, dan juga jadi komitmen dia, jadi rajin melaksanakan salat. Ya, rajin melaksanakan salat. Jadi ini perhatikan ikhwan fillah. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak perlu ditanya, Bapak suka sholat apa enggak? Ya, itu enggak usah ditanya. Tapi kalau kita tahu bahwa sehari-harinya orang itu enggak pernah sholat, nah itu jangan dikasih. Ya, kecuali dan ya, nah ini niatan kita dalam rangka pendekatan supaya mudah-mudahan mereka nanti bisa berubah. Tapi itu coba dulu 1, 2, 3. Tapi kalau sudah 3 kali tidak ada perubahan, malah keenakan nantinya Pak. Dulu saya pernah ya, orang-orang yang nggak pernah sholat dibagi beberapa kali, malah alasannya gimana? Nggak sholat, nggak puasa juga, zakat mah tetap dapat katanya Pak. Akhirnya mereka bukan berubah, malah keenakan. Ya, keenakan. Maka di sini ya Syekhul Islam mengatakan di dalam kitab Majmu'atul Fatawa jilid ke-25 halaman 87, itu menegaskan orang yang tidak sholat tidak boleh diberi zakat walaupun dia fakir. Ya, walaupun dia fakir. Kalau dia ingin zakat ya harus disuruh tobat dulu.
Kalau dia mau tobat, mau melaksanakan sholat dengan baik dan benar, baru itu boleh. Kemudian ikhwanillah, yang selanjutnya, yang ketiga ya. Nah, yang ketiganya, al-amiluna alaiha. Nah, amilin. Kalau sekarang kadang-kadang banyak orang ya bukan amilin tapi ambilin. Dan ya, siapa yang dimaksud dengan amilin ikhwan fillah? Di sini dijelaskan oleh para ulama ya. Nah, termasuk jadi amilin ini orang-orang yang bekerja. Contohnya Pak, seperti ya kajabaiha, dia mengambil zakat dari orang-orang yang berhak untuk zakat. Wa hufadiha, termasuk orang yang menjaga harta zakat. Wah, kemudian wa kutabiha, orang yang menuliskannya, Pak. Yang menuliskannya siapa saja. Wa qasamiha baina mustahiqiha, termasuk orang yang ditugaskan untuk membagikannya. Ya, untuk membagikannya dengan syarat nih ya. Pertama, mukalafan. Orangnya mukalaf, artinya sudah balik dan berakal. Jadi jangan menyuruh anak kecil. Kemudian musliman, orangnya muslim. Aminan, orangnya amanah. Ya, amanah. Bisa dipercaya. Jangan sampai ya panitia zakat orang-orang pengkhianat, jangan. Harus orang-orang yang amanah. Kemudian juga qadiran, dia punya kemampuan. Aliman bi faraidis shadaqah, dan dia juga berilmu, tahu tentang kewajiban-kewajiban sedekah atau zakat. Nah, jadi ikhwan fillah, jadi yang termasuk ya mustahik di sini adalah dijelaskan oleh para ulama ini. Jadi yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mardawi ya, yang disebut dengan amilin hum al-jabatulaha. Saya lagi, pertama yang apa? Yang mengambil zakat. Wal hafiduna laha, kedua orang yang menjaga. Mungkin kalau di masjid ini nanti banyak harta zakat ya, takutnya ada yang ngambil, kemudian nyuruh satpam umpamanya, tolong Pak Satpam dijaga. Nah, maka satpam ini itu termasuk amilin karena dia menjaga harta zakat. Ya. Kemudian wal katib ya, katib artinya yang menuliskannya, Pak ya. Yang menuliskan. Nah, kemudian wal qasim. Qasim artinya yang membagikannya. Ya, wal hasir yang mengumpulkannya. Wal kayyal yang menakarnya, ya, yang menakar. Wal wazan yang menimbangnya, ya, yang ikut menimbang. Ya, wal adad termasuk orang yang menghitungnya, Pak. Ya, ikut menghitung. Wasai termasuk orang yang berusaha, yang mengawasinya. Ya, termasuk saik. Artinya saik ini termasuk supirnya, Pak. Kalau kita banyak ya zakat dari sini mau diberikan ke tempat lain banyak, lalu ditaikin ke mobil, lalu orang tersebut jadi supirnya, supir untuk mengantarkan harta zakat, maka saiknya pun itu termasuk amilin. Wal humal termasuk orang-orang yang memikulnya ya, yang memikul zakat, yang membawa zakat. Nah, ini pokoknya semua orang yang ikut bekerja ya dalam kegiatan zakat ini, maka itu semuanya disebut amilin. Ya, amilin. Kadang-kadang ada ya di suatu tempat, umpamanya ya ketua DKM-nya nggak pernah ngurusin, ketua yayasan nggak pernah ngurusin, tapi jadi amilin. Begitu dibagikan, ini untuk ketua DKM, ini untuk ketua yayasan, padahal tidak masuk salah satu yang tadi. Nah, itu namanya ambilin kalau itu ya, bukan amilin. Jadi kalau kita tidak merasa bekerja ya, kalau toh banyak ada yang ngasih jangan diterima
Ya apanya? Ah enggak, saya kan nggak pernah bekerja. Kenapa? Karena saya sibuk. Ya, saya bukan amilin karena saya tidak pernah ikut campur. Banyak kan? Nah, kalau ada yang ngasih jangan diterima. Kenapa? Karena kalau diterima kita sama dengan memakan hak orang lain. Ya, ini adalah amilin. Nah, iwan fillah, di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, kalau amilin itu dikasihnya itu adalah sama dengan ujroh. Ujroh itu sebagai upah, ya, sebagai upah. Jadi kalau bapak bertanya berapa banyak amilin dikasih dari zakat, nah kalau kita mau pakai, ya, mau pakai secara aturan secara umum, kita lihat Pak, ya, upah minimum Bekasi berapa? Berapa upah minimum? 4 juta. Nah, oke. 4 juta itu kerja berapa hari? Hah? Ya kan libur, ada liburnya. 24 saja. Sekarang 4 juta dibagi 24, berarti satu harinya berapa? Berapa satu harinya? Kalau 200 berarti 4 juta lebih. Ya, oke. Ya, ini caranya ya. Berarti kurang lebih lah, kalau kita dibulatkan ya, 200 saja per hari. Nah, per hari itu berapa jam kerja? 8. Berarti 200.000 dibagi 8, berapa per jamnya? Hah? 20.000. Nah, berarti amilin ini kalau kerjanya cuma 1 jam, kasih 20.000. Gitu. Ya, jangan disamain amilin yang baru apa ya, yang datangnya sebentar sama amilin yang kerjanya lama. Karena ini ujroh. Biasanya kan amilin ini di kita biasanya diratain aja gitu kan ya, gitu. Nah, harus dilihat karena ini adalah upah. Kalau amilin itu baik kaya ataupun apalagi kalau miskin, tetap ya berhak, karena ini bukan karena fakirnya tapi karena amilinnya. Jadi amilin itu adalah sesuai dengan ujroh, dengan upah. Maka tadi kan gampang hitungnya kan, banyak. Oh, antum jadi amilin berapa lama nih kerja ngurusin zakat ini? Banyak kan? Oh, ada banyak ya, 8 jam. Nah, berarti 8 jam kalikan saja. Oh, berarti antum segini. Antum berapa? Oh, sama cuma setengah jam Ustaz. Oh, kalau setengah jam berarti 10.000 udah. Gitu kan ya. Nah, ini kalau kita mau profesional ya, karena nilainya adalah sama dengan ujroh. Ini amilin. Kemudian, nah yang keempatnya, iwatillah, adalah mu'alaf. Ya, al mu'alafatu qulubihim. Nah, Bapak ya, di kita pada umumnya yang disebut mu'alaf, orang yang tadinya kafir masuk Islam, itu mu'alaf. Bahkan pernah saya kedatangan seseorang, Pak, saya mu'alaf. Udah berapa tahun masuk Islam? Udah 20 tahun. Masya Allah. Ya, udah 20 tahun masih mu'alaf. Ya. Nah, kita harus tahu, iwan fillah, mu'alaf ini ya, mu'alaf ini ada dua, iwan fillah. Ada mu'alaf kafir, ada mu'alaf muslim. Ingat ya, ada mu'alaf kafir, ada mu'alaf muslim. Mu'alaf kafir ada dua. Satu, man yuhsha syarruhu wa yurja ya bi'atiyatihi kaffa syarihi wa kaffa syari ghairihi ma'ah. Kalau ada orang kafir tukang memfitnah muslim, tukang menyebarkan keburukan-keburukan orang muslim, ya, nah, kasih zakat. Tujuannya supaya dia berhenti memfitnah muslimnya. Mu'alaf itu. Jadi kalau kita tahu, Pak,
ini tetangga saya ini tukang fitnah ini. Ya, ini. Nah, kalau kita tahu, kasih. Ya, sehingga dengan dikasih dia nantinya tidak berani dia menjelek-jelekin lagi kaum muslimin. Itu yang namanya, itu mu'alaf namanya, Pak. Itu namanya mu'alaf kafir. Yang kedua, man yurja islamuhu, orang kafir yang diharapkan bisa masuk Islam. Umpamanya kita punya teman ya, orang kafir, dia sudah ada ketertarikan dengan Islam, Pak. Kadang-kadang sering ngobrol ya, itu sudah kadang-kadang sering dia tanya-tanya gimana sih Islam itu, seperti apa sih Islam itu. Nah, kalau kita ya punya tetangga atau punya saudara atau punya teman ya orang kafir yang mereka sudah ada ketertarikan dengan Islam, itu termasuk mu'alaf. Kasih zakat. Ya, kasih zakat iwan fillah. Perhatikan Rasulullah SAW dulu ya, ketika terjadi Futuh Mekah, dan ya Nabi SAW memberikan kepada Sofwan bin Umayyah mi'ata minal gonam, dikasih 100 ekor kambing. Bayangin, Pak, dikasih 100 ekor kambing. Sumami'ah, lalu dikasih lagi 100 ekor. Sumami'ah, lalu dikasih lagi 100 ekor. Sampai kata Sofwan bin Umayyah, wallahi laqad a'tani Rasulullah ma a'tani wa innahu la abghadun nas ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabun nas ilayya. Apa kata Sofwan bin Umayyah? Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku dengan pemberian yang banyak. Sesungguhnya dia adalah orang yang paling aku benci. Ya, Muhammad itu orang yang paling aku benci, tapi dia terus ngasih kepadaku. Akhirnya dia menjadi orang yang paling aku cintai. Hanya dia apa? Hanya dia masuk Islam, iwan fillah. Bahkan ada ya, ada seseorang ya, masuk ila Rasulullah alal Islam sayan illa atahu. Faja'a rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Pernah ada seseorang yang datang ke Rasulullah SAW ya, lalu oleh Rasul dikasih kambing 2 gunung ya, 2 bukit, itu kambing diberikan kepada orang tersebut. Faraja'a ila qaumihi, lalu dia pulang ke kaumnya. Faqala, dan dia berkata, ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ita'an la yahsyal faqah. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Sesungguhnya Muhammad itu ya memberikan dengan pemberian yang tidak takut miskin. Akhirnya apa? Akhirnya dia dan kaumnya semuanya masuk Islam. Ini namanya adalah mu'alaf kafir. Kalau mu'alaf muslim ada 4 ya, yang termasuk mu'alaf muslim ada 4. Yang pertama adalah kaumun min sadatil muslimin. Nah, yang pertama itu, Pak, ya ini adalah termasuk tokoh ya, tokoh kaum muslimin. Nah, dia itu tokoh. Nah, kemudian dia punya teman ya, punya teman tokoh juga, cuma si tokoh yang si temannya ini dia masih kafir ya, dia masih kafir. Nah, sementara ini dia sudah muslim. Nah, ini ya orang yang tokoh ya, orang yang ditokohkan di dalam Islam ini perlu dikasih zakat. Tujuannya apa? Supaya orang yang ditokohkan di tengah-tengah orang kufar ini, dia juga akhirnya jadi tertarik. Oh iya ya, kamu dapat zakat ya, jangan saya juga mau masuk Islam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kaumun fitorfi biladil Islam, orang Islam yang tinggal di perbatasan dengan negara kafir, Mbak. Umpamanya ya, ada negara Islam dengan negara kafir. Nah, orang Islam yang tinggal di perbatasan, yang dia sering berinteraksi dengan orang-orang kafir, meninggal bagaimana banyak ya perekonomiannya orang kafir. Nah, ini khawatir orang Islam yang berbatasan dengan orang-orang kafir, yang mereka sering berinteraksi, khawatir nantinya masuk agama mereka. Nah, supaya imannya kuat, supaya dia tetap istiqomah, jangan sampai banyakkan akidahnya berubah, kasih zakat. Ini termasuk mu'alaf namanya ya, mu'alaf. Yang ketiga adalah kaumun ida untuk jabau zakat. Umpamanya gini, Pak, umpamanya di daerah kita ini ada
beberapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, kemudian siapa nih di kita, mungkin ada orangnya yang tubuhnya besar-besar, kalau dalam itu apa namanya, nah, bodyguard, ya, panggillah beberapa bodyguard, kemudian si bodyguard ini kasih zakat, nih kamu, ya, begitu dikasih zakat, akhirnya dia mau mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Paham maksudnya, Pak? Nah, akhirnya mungkin orang itu juga takut kan, kalau yang datangnya bodyguard badannya gede-gede, bapak belum zakat, ayo keluarkan zakatnya. Hanya mereka pun akhirnya pada ngasih zakat. Itu adalah termasuk mu'alaf, ya, mu'alaf. Yang terakhir, ya, kaumun sadatun muta'un fi kaumihim, jurja, ya. Nah, ini adalah jadi suatu kaum, Pak, yang dituakan di kaumnya. Pokoknya ya seperti kepala suku gitu, Pak, ya. Nah, dia kepala suku. Nah, kepala suku ini, ya, ini adalah termasuk mu'alaf. Nah, berhak untuk menerima zakat atau untuk dikasih zakat dengan tujuan apa? Tujuannya, Pak, supaya kepala suku ini nanti bisa membimbing, ya, apa namanya, kaumnya, bisa menasehati kaumnya, dan ya, sehingga kaumnya pun istiqomah di dalam Islamnya. Ya, kenapa? Karena kepala sukunya selalu menasehatinya, selalu membimbingnya, selalu mengarahkannya. Nah, ini, Pak, jadi para tokoh atau kepala-kepala suku ini termasuk adalah mu'alaf, ya, yang berhak untuk menerima zakat. Nah, inilah, ya, yang disebut dengan mu'alaf. Jadi kalau kita banyak, kira-kira ada enggak nih, ya, orang yang seperti ini? Kalau ada, ya, berhak untuk diberi. Nah, mungkin iwatilah, ya, untuk sementara kita sampai di situ dulu. Nanti akan kita lanjutkan, ya, apa namanya, yaitu mustahik yang lainnya, insya Allah, ya, satu kali lagi. Karena yang lebih menarik nanti pembahasan tentang sabilillah nanti, Pak, ya. Nah, sabilillah ini karena ada yang terlalu lebar memahami sabilillah, gitu ya. Nah, sampai akhirnya, waduh, tidak ada batasan nantinya. Nah, nanti kita harus kerucutkan, harus kita simpulkan sebetulnya yang dimaksud dengan sabilillah itu siapa, ya. Nah, insya Allah pada nanti, ya, pada pekan yang keempat, insya Allah kita selesaikan pembahasan mengenai mustahik zakat ini, gitu kan. Jadi kita baru sampai ke mu'alaf. Biasanya di kita gak ada, ya, bagian mu'alaf biasanya, ya, jarang biasanya kan di masjid-masjid ada bagian mu'alaf. Nah, sebetulnya kita perhatikan saja, ya, kalau masuk ada yang masuk salah satunya, baik mu'alaf kafir ataupun mu'alaf muslim, itu perlu kita kasih, ya, perlu kita kasih supaya tujuannya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ya. Ikhwan fillah, karena sudah masuk waktu isya, ya. Ada tanya jawab? Ada dulu. Oh iya, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak, ya. Kita baru sampai mu'alaf tadi, ya. Kalau ada yang mau bertanya sampai di situ silakan. Waalaikumsalam. Bisa terpenuhi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, di sini dijelaskan tentang masalah miskin pertama nih. Ada orang yang memiliki harta, bahkan dia memiliki harta nisab. Ya sudah nisab. Tapi walaupun dia memiliki harta sampai ukuran nisab, tapi hartanya itu tidak mencukupi untuk menafkahi anak dan istrinya. Kenapa? Nah, di sini dicontohkan ya. Contohnya, dia punya istri 4, anaknya 20. Gitu kan ya. Nah, belum kan istri 4, anak 20, itu sudah 24. Belum ibu bapaknya banyak kan. Nah, jadi walaupun dia memiliki harta sampai nisab, maka dia dari sisi nisabnya dia wajib zakat karena dia sudah punya harta sampai nisab. Tapi karena dia juga tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk menafkahi anak dan istrinya, dia juga tetap miskin, berhak juga untuk menerima zakat. Jadi ada orang harus zakat tapi berhak juga menerima zakat. Nah, sekarang bagaimana kalau di perumahan ini salah satunya fungsinya Pak RT ya, coba Pak RT ini datang ke setiap warganya, ditanya supaya miskin itu jangan hanya perkiraan ya. Kalau kita kan hanya pakai perkiraan, kayaknya si fulan miskin kayaknya gitu kan ya. Nah itu kita baru kayaknya. Tanya sama Pak RT-nya itu, mohon maaf Pak, dah ya, oh Bapak atau kerja di mana? Oh saya kerja di gini ini nih, banyak kan? Berapa gajinya? Ini, oh saya sekian. Oh gitu. Kemudian yang harus dinafkahi sekian, banyak. Cukup nggak? Waduh Pak, nggak cukup ini. Nah berarti tahu kan? Ya Pak RT itu, oh satu ini orang ini miskin gitu kan ya. Nah jadi kita ketika datang itu selayaknya dia kan sebagai seorang pemimpin harus tahu keberadaan orang yang ada di bawahnya itu, sehingga nanti ketika kita memberikan zakat itu bukan hanya sekadar perkiraan ya. Jadi sebetulnya begitu aja. Jadi setiap RT itu keliling, setiap RT keliling ya di masyarakatnya masing-masing. Semua orang tanya kerja di mana, penghasilannya berapa gitu kan ya. Nanti jadi tahu mana yang fakir, mana yang miskin, mana yang kaya gitu ya. Kenapa? Karena ya sebaiknya kan zakat ini harus tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir yang ada di antara mereka. Jadi ya idealnya kalau zakat diambil dari orang kaya yang ada di Taman Alamanda, harus dikembalikan lagi ke orang fakir atau miskin yang ada di Taman Alamanda, jangan dulu dialokasikan ke tempat yang lain. Nah itulah cara jalan keluarnya itu. Nah PRT aja sambil keliling ya, mungkin nyuruh apa atau gimana. Nah itu kan ada haknya kalau Pak RT makan. Sehingga nantinya kita sebagai panitia zakat itu punya laporan dari RT masing-masing. Oh dari RT saya ada sekian, dari RT saya ada sekian. Nanti kan jadi jelas permasalahannya. Kalau sekarang kan karena gak ada laporan, bingung kita ini, itu miskin apa bukan ya gitu kan ya. Nah kalau dikasih jangan, takutnya bukan miskin. Kalau nggak dikasih, takutnya dia miskin. Ini jalan keluarnya begitu. Yang kedua, yang ketiga apa tadi? Batasan dia di berapa tahun, berapa lama sih kita kasih? Sebetulnya ya tidak ada. Saya belum mendapatkan batasan mu'alaf itu berapa lama ya. Kalau bulan berapa bulan atau tahun berapa tahun, enggak. Tidak. Ya yang jelas adalah ya kalau dia masih banyak ya, kadang-kadang masih bimbang gitu kan ya. Nah kadang-kadang juga akidahnya masih plin-plan, nah itu masih tetap dikategorikan mu'alaf ya. Itu tergantung orangnya. Kalau orangnya yang masuk Islam dia punya kesemangatan yang tinggi untuk belajar Islam kan ya, malah dia imannya kadang-kadang lebih kuat daripada Islam yang dari bayi. Mana buktinya? Coba saja sekarang banyak kan orang itu baru masuk Islam 1 tahun atau 2 tahun ya, dia udah ngasih ceramah
yang ngedengerin ceramahnya yang Islamnya dari bayi, gitu kan? Yang Islamnya dari bayi, malah kita ya mendengarkan atau belajar kepada orang yang baru masuk Islam 2 tahun. Nah, kalau orang sudah kelihatan gitu ya, orangnya istiqomah secara dohir, berarti dia bukan mu'alaf lagi. Ya kita perhatikan aja ya. Jadi ini tidak sama mungkin ya. Kalau orangnya mungkin agak malas belajar Islamnya, mungkin dia lama itu jadi mu'alafnya itu, gitu kan ya. Belum jamaah. Nah, kalau belum jamaah, coba kita datangin, ya, kita nasehatin, gitu kan. Kalau ada orang yang seperti itu, nah itu adalah tanggung jawab kita, ya. Bisa jadi mungkin dia juga belum begitu paham apakah sholat berjamaah itu wajib atau tidak. Nah, kita perlu didatangin, ya, perlu datangin. Nah, kemudian kita nasehatin bahwa dalam Islam harus seperti ini. Nah, kesalahan di kita ini banyak orang yang memponis tapi tidak didawahi. Kadang-kadang kalau melihat orang salah diponis aja, tapi dinasehatin enggak, gitu kan. Mestinya kalau kita melihat saudara kita yang melakukan kesalahan atau ada penyimpangan, bukan diponis duluan. Seharusnya kita datangin, samperin, nasehatin dengan bijak, dengan lemah lembut. Itu caranya, ya, bukan kasihan lah si fulan ya. Jadi kadang-kadang langsung aja sesat, padahal belum didawahi, belum apa, itu keliru. Nah, jadi kalau kita apalagi ada mu'alaf yang seperti itu kan kasihan kalau dia sudah masuk Islam, tapi setelah masuk Islam dia nggak paham Islam, itu kan. Nah, itu perlu pendekatan kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Sebelumnya di kebiasaan di RT di tempat kami ini kan gini, di sana orang miskin tapi dalam tanggungan, misalnya kayak orang tua ngikut ke anaknya. Banyak dari kita itu mendata seperti itu. Nah, orang tersebut ngikut ke anaknya, tapi dalam tanggungan anaknya yang mampu, apakah itu berhak mendapatkan zakat atau tidak? Yang kedua, banyak di masjid kita ini proposalnya masuk dari luar. Kita belum tahu proposal ini benar atau tidak, dan lembaga ini seperti apa kita juga belum tahu. Apakah kita kasih, apa kita seperti apa? Iya, begini. Kalau banyak ada ya orang tua yang ikut anaknya. Nah, dan orang tua ini tidak punya pekerjaan, berarti dia adalah miskin. Tapi anaknya punya penghasilan ya yang mencukupi. Maka si orang tua ini tidak berhak, karena anak punya kewajiban untuk ngasih nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu. Karena itu ada dalam tanggung jawab anaknya. Nah, kecuali kalau anaknya juga mungkin hasilnya juga pas-pasan, tidak mencukupi, itu perlu kita kasih. Mengenai proposal ya, ini harus hati-hati. Ya, itu saya pernah ngobrol dengan pengurus Masjid Al Istiqomah Telkom Gatot Subroto, itu kan numpuk. Pernah ada yang dicek 3 proposal, dicek ke lokasi, ternyata tidak ditemukan yayasannya. Jadi yayasannya itu ternyata yang ditemukan di tempat itu hanya kandang sapi. Jadi banyak yayasan-yayasan yang fiktif. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan dikasih. Rasulullah SAW ini ya, ini Rasul, gitu kan, sedang membagikan zakat, tiba-tiba datang orang yang dia minta zakat dan dia mengaku miskin. Rasulullah SAW memperhatikan orang tersebut dari kepala sampai kakinya, diperhatikan. Dan kata Rasul, tidak halal zakat bagi orang yang fisiknya sehat dan mampu bekerja. Gak dikasih oleh Rasul. Ya kenapa? Karena fisiknya sehat. Itu kan, dia mampu bekerja. Kenapa? Karena tidak tahu identitas dia yang sebenarnya. Nah, jadi kita juga kalau tidak tahu, ya kita gak usah ngasih yang tidak tahu, ngasih yang tahu saja. Ya, ngasih yang tahu saja. Kenapa? Karena sekarang banyak. Ya, banyak. Ini saya pernah, Pak. Ini cerita nyata, saya pernah ditelepon oleh seseorang. Dia nelpon, dia bertanya, ini dengan Pak Ustadz ini? Ya betul Pak, bilang itu. Kenapa? Kemarin ada yang membagikan apa namanya, semacam proposal itu, bukan proposal tapi amplop ya. Di sininya ada tulisan yayasan. Nah, kebetulan di yayasan itu ketuanya waktu itu namanya Ustadz Sofwan Al-Amin, teman saya, bendaharanya saya di situ. Nah, orang yang nelpon ke saya itu, Pak, saya kemarin tidak ngisi, saya ingin langsung
Nah, infak saya ingin langsung ingin ketemu sama bapak. Bapak rumahnya di mana? Saya kaget, loh, saya gak punya yayasan itu. Saya bilang, loh, bapak gak punya? Enggak, bilang itu gak punya yayasan itu. Saya telepon Ustadz Sofwan, Ustadz, antum bikin yayasan? Saya bilang, yayasan apa? Yayasan ini, antum di situ ketuanya. Gak tahu ana juga. Tuh ada yang minjem nama ana sama Ustadz Sofwan Alamin, yayasan. Padahal kita gak tahu menahu. Makanya sekarang ini banyak yang modusnya yang seperti itu. Maka kalau datang orang-orang proposal dari luar yang kita tidak kenal, sebaiknya gak usah saja. Karena banyak yang fiktif itu. Ya, oh ya, banyak sekali itu. Apalagi kalau dari orang-orang yang biasa punya pergerakan, orang-orang pergerakan itu banyak yang bikin yayasan bodong semuanya itu, Pak. Makanya kita harus hati-hati ya, karena ini adalah kita akan pengurus masjid itu amanah. Ya, masyarakat sudah mengamanahkan ke panitia atau ke pengurus masjid. Nah, kita sebagai orang yang mendapat amanah harus betul-betul ya memberikan zakat itu harus tepat benar-benar kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, wallahu a'lam. Itu. Ini sebagai pengalaman aja kalau itu ya. Gitu. Nah, ikhwan fillah, sekali lagi insyaallah ya nanti kita akan bahas kembali ya mustahik zakat yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan saja satu kali pertemuan lagi nanti selesai membahas tentang mustahik zakat ini. Ya, sampai di sini mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.